Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergerak hati Yesus oleh belas kasih karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berilah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, masa Advent bacaan pertama itu kebanyakan diambil dari nubuat Yesaya. Dan kenapa diambil dari nubuat Yesaya? Karena Yesaya ini salah satu nabi yang berbicara banyak tentang kedatangan Mesias atau kedatangan Kristus dan apa yang terjadi saat Yesus atau saat Kristus atau Mesias datang. Dan hari ini kita mendengar apa yang terjadi saat Mesias datang. Zaman Mesias, salah satunya dikatakan bahwa ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Dan ini kita bisa lihat hal ini terjadi. Hal ini menjadi kenyataan saat Yesus datang. Buktinya apa? Buktinya ya kita bisa baca pada Injil hari ini. Saat Yesus memulai pewartaannya, menyembuhkan banyak orang, mengajar, dia melihat bangsa Israel, bangsa yang dia layani, sebagai domba-domba yang tidak ada gembalanya. Dan untuk menjawab keperluan ini dan juga untuk memenuhi nubuat Yesaya, Yesus kemudian memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka sebagai gembala. Makanya jumlahnya 12 ya. Kenapa 12? Karena ini menjadi simbol dari 12 suku Israel. Mereka akan mengembalakan ke-12 suku Israel. Dan tugas pengembalaan domba-domba Israel dan domba-domba Allah ini tidak hanya berhenti dengan para rasul. Tugas pengembalaan terus berlanjut sampai sekarang, sampai akhir zaman. Oleh karena itu, para rasul memiliki penerus. Dia memiliki penerus. Penerusnya para rasul siapa? Suster? Ya, bukan suster ya penerusnya. Penerus para rasul adalah para uskup. Ya, para uskup. Dan para uskup ini dibantu oleh para imam. Ya, salah satu tugas utama saya adalah membantu uskup Surabaya secara khusus. Makanya mereka ini disebut juga sebagai gembala, ya, gembala utama di dalam keuskupan mereka. Kalau kita perhatikan para uskup ini punya tongkat ya, namanya bakulum. Tongkatnya ini unik. Kenapa kalau diperhatikan tongkatnya ini tidak lurus ya, di bagian atas itu agak bagian melengkung. Kenapa? Karena ini ada tongkat gembalaan. Kalau ada domba yang lari, domba yang menjauh dari kawanan, itu bisa dengan mudah ya ditarik kembali dengan tongkatnya ya, lehernya
dengan tongkat gembalaan, menjadi simbol pengembalaan. Karena sekali lagi para uskup, penerus para rasul adalah para gembala di keuskupan mereka masing-masing. Dan di berbagai wilayah di Indonesia, para romo itu punya sebutan lain. Sebutannya adalah pastor, ya. Pastor. Di Jawa Barat kita panggil romonya pastor, ya. Kenapa disebut pastor? Karena pastor itu bahasa Latin dari apa? Dari gembala. Jadi bagaimana tugas seorang imam, seorang uskup, utamanya adalah tugas penggembalaan. Dan ini memenuhi nubuat Yesaya, memenuhi apa yang diwartakan dan dilaksanakan Yesus. Dan kita lihat di Injil yang sama, Tuhan Yesus memberikan beberapa instruksi tugas pengembalaan. Yang pertama, wartakanlah kerajaan Allah, wartakanlah Injil. Ini gak masalah ya, karena para imam, para uskup ya setiap hari misa memberikan pewartaan, memberikan pengajaran di berbagai tempat. Cek ya. Kemudian bagaimana dengan yang tugas yang lain, seperti menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Waduh, ada di antara kita yang lihat seorang imam baru-baru ini membangkitkan orang mati? Nggak ada ya, jarang sekali. Tetapi tentu saja kita tidak melihat ini secara harafiah, tetapi menggunakan sarana sakramen. Dengan sakramen tobat sebagai contoh, jiwa kita disembuhkan dari dosa. Dengan sakramen pembaptisan, jiwa kita yang mati karena dosa asal dibangkitkan. Jadi bagaimana para gembala ini, para imam dan uskup meneruskan tugas para rasul secara sakramental. Bahkan efeknya lebih luar biasa. Tidak hanya kesembuhan badan, tapi kesembuhan dan kebangkitan jiwa. Bagaimana dengan tugas terakhir? Mengusir setan. Kadang-kadang banyak romo yang takut dengan setan. Ya, tapi tugas utama kita salah satunya adalah mengusir setan. Karena perang utamanya, lawan utama kita pada dasarnya adalah setan dan kuasa-kuasa jahat. Dan para gembala itu di garis depan dalam menghalau kekuasaan jahat. Oleh karena itu tidak jarang dan memang sangat sering para gembala ini diserang, ya, menjadi objek serangan utama, target serangan utama dari kuasa jahat. Oleh karena itu kita terus ya mendoakan para imam, para uskup, para gembala kita. Tugas mereka tidak mudah, tugas mereka tidak selalu gampang. Bahkan kadang-kadang ya dombanya bandel-bandel ya, sudah diingatkan ya masih ngeyel ya. Sudah ditarik kembali, lepas lagi ya. Kemarin ada video di WhatsApp grup ya. Ada domba yang terprosok. Ya, terprosok di got. Ditarik sama gembala ya. Taunya setelah ditarik dari got, dombanya lari lagi dan masuk lagi ke got ya. Jadi kadang-kadang ya susah ya, repot. Tetapi di sisi lain juga umat dan domba juga perlu mengingatkan gembalanya. Kalau gembalanya malas, ditegur. Kalau gembalanya tidak melaksanakan tugasnya, gak apa-apa, dikritik yang baik. Kita juga punya tugas untuk mengingatkan mereka. Dan ini sangat baik karena hari ini, hari Sabtu pertama. Sabtu pertama itu didedikasikan secara khusus untuk mendoakan para imam. Dan ini tradisi yang cukup panjang ya, doa devosi Sabtu pertama dari Bunda Maria Fatima, dan salah satu intensi khususnya adalah mendoakan para imam. Marilah hari ini kita bersama-sama ya mendoakan para imam, para uskup, secara khusus ya uskup kita dan juga pastor paroki kita. Amin.